Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kehidupan yang kembali Kau anugerahkan bagi kami pada hari ini. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti atas kami. Sebentar kami kembali menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti isi hati-Mu dan mampukan kami untuk melakukan serta mengalami keajaiban firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah membawa kesadaran akan dosa. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 16 ayat 8, di mana Yesus berkata mengenai Roh Kudus. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Percayakah Anda bahwa Roh Kudus dapat memenuhi Anda sedemikian rupa, sehingga orang yang hidup tidak benar akan ditempelak dengan kehadiran Anda? Ketika kita berjalan dalam roh, hal tersebut akan terjadi. Yesus hidup dan bergerak di atmosfer semacam ini. Hidupnya adalah penempelakan yang terus-menerus atas kejahatan di sekelilingnya. Mungkin Anda berkata, tentu saja karena Ia anak Allah. Dalam Kristus, Allah sudah memposisikan kita sebagai anak-anak-Nya. Saya percaya Roh Kudus akan membawa kita semua untuk mengalami manifestasi yang serupa. Saya tidak ingin bermegah selain di dalam Tuhan yang sedemikian bermurah hati kepada saya. Saya ingat bagaimana hal itu terjadi ketika saya melangkah keluar dari kursi saya di kereta api untuk mencuci tangan di wastafel. Saya baru saja selesai berdoa dan Tuhan begitu memenuhi hati saya dengan kasih-Nya. Kereta saya dalam perjalanan ke sebuah konvensi di Irlandia. Saya percaya Roh Kudus begitu melimpah atas saya sehingga mungkin wajah saya bercahaya tanpa saya sadari. Saat saya kembali ke tempat duduk saya, salah satu dari dua orang yang duduk di hadapan saya tiba-tiba berteriak, "Anda menyadarkan saya akan dosa-dosa saya." Lalu 3 menit kemudian semua orang di gerbong itu menangis berseru memohon keselamatan. Hal semacam ini telah terjadi berkali-kali dalam hidup saya. Inilah pelayanan roh yang Paulus maksudkan. Kepenuhan Roh Kudus semacam ini akan membuat hidup kita menjadi begitu efektif, sehingga orang-orang yang berjumpa dengan kita di toko atau di tempat umum manapun lainnya akan mengalami penempelakan Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus meninggalkan segala yang bersifat tertulis dan mematikan, yakni semua hal yang agamawi. Segala hal yang kita lakukan haruslah di dalam pengurapan Roh Kudus. Masalah kita seringkali adalah kita masih hidup dalam huruf-huruf yang mematikan itu. Percayalah pada apa yang dikatakan Roh Kudus melalui Paulus, bahwa pelayanan penghukuman melalui huruf-huruf hukum Taurat yang menghalangi kemerdekaan dalam Kristus sudah selesai. Hukum Taurat sudah digenapi. Roh Kudus sekarang membawa hidup baru yang penuh kekudusan dan kasih Allah. Dalam kehidupan oleh Roh Kudus, daya tarik akan kehidupan manusia lama kehilangan kuasanya. Ketika setan mencoba menggoda Anda dari segala arah, Roh Kudus akan mengangkat arus pasang yang deras untuk menentangnya. Ketika Allah diizinkan untuk mengambil alih, maka hidup kita akan seperti obor Tuhan yang menyala-nyala, membersihkan atmosfer kegelapan kemana saja kita melangkah dan memukul mundur kuasa si jahat. Apa artinya ketika saya berkata bahwa hukum Taurat sudah selesai? Apakah artinya Anda boleh hidup bebas tanpa kesetiaan kepada Allah? Sekali-kali tidak. Justru Anda akan menjadi lebih dari setia kepada Allah oleh karena rohnya dalam hidup Anda.
Apakah Anda akan menggerutu saat diperlakukan dengan buruk? Tidak. Anda akan memberikan pipimu yang lain. Anda akan merespon sedemikian rupa saat Allah hidup dalam hidup Anda. Karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Masuklah dalam perhentiannya. Karena barang siapa masuk ke tempat perhentian, ia berhenti dari segala pekerjaannya sama seperti Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Oh, betapa sebuah istirahat yang indah. Seluruh hidup kita adalah Sabat. Hanya kehidupan jenis inilah yang akan memuliakan Allah. Inilah kehidupan yang penuh sukacita. Setiap hari adalah hari-hari sorga di bumi. Betapa ajaibnya kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan setiap orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat keajaiban firman-Mu hari ini. Engkau mengajar kami sebuah kehidupan yang sedemikian penuh dengan Roh Kudus, sehingga menjadi berkat melimpah bagi sekeliling kami. Banyak orang akan diselamatkan melalui kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kami. Mari Roh Kudus ambil alih dan penuhi kami setiap waktu. Karena ketika Engkau menguasai kami, dosa tidak berkuasa lagi. Ketika Engkau menguasai kami, penyakit angkat kaki. Ketika Engkau memenuhi kami, kutuk dan kemiskinan pergi. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi tantangan yang sulit hari-hari ini. Mari Roh Kudus, penuhilah mereka. Berkuasalah penuh atas mereka sehingga tidak ada satupun kuasa gelap yang sanggup mengalahkan mereka. Kami terima kepenuhan-Mu lebih dari yang sanggup kami pikirkan dan doakan. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita diberkati berlimpah-limpah oleh kuasa firman yang begitu heran. Sampai jumpa lagi dalam renungan yang akan datang. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda sepanjang hari ini, membuat Anda berhasil dalam segala apapun yang Anda kerjakan. Haleluya!